Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan sudah pimpin kami, Tuhan sudah sertai kami, Kau juga sudah menjaga kami sepanjang istirahat kami Tuhan. Hingga saat ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Itu semua anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, Kau tutup bungkus Tuhan tempat ini. Biarlah kuasa Tuhan ada tengah-tengah setiap kami. Tuhan yang mengurapi setiap kami, Tuhan yang menjamah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Thank you.
pagi hari ya. seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus, dibentuk, ditempa, diproses, bahkan di apapun Tuhan, supaya kami boleh menjadi emas yang murni, emas yang boleh dilihat oleh orang, menjadi garam dan terang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat puji-pujian yang sudah kami naikkan dari hadapan Engkau Tuhan. Berkati tempat ini, berkati rumah ini Tuhan. Kalau sebentar kami mendengarkan suara kebenaran firman-Mu Tuhan, mari ya Tuhan, Engkau pakai kami supaya kami seperti murid duduk diam mendengar firman-Mu ya Tuhan. Jika ada kuasa kegelapan yang ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, ingin mencuri kebenaran firman-Mu Tuhan, kami sepakat tolak patahkan, dikat, hancurkan dalam nama Yesus, sehingga kuasa daripada kebenaran firman-Mu Tuhan boleh masuk di dalam hati, pikiran, dan dalam perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Shalom. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, sehat ya, puji Tuhan ya. Ya, kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan dalam Efesus 4. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan Efesus 4. Jadi perikopnya di sini human new atau manusia baru. Jadi firman Tuhan akan kita baca dalam Efesus 4. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Lanjut. Dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah kumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Lanjut. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Lanjut. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru dan yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat yang terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dan Roh Kristus telah mengampunikan. Haleluya. Berbaiklah orang mendengarkan, merenungkan, melakukan serta yang memelihara kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Sekali lagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang kelahiran baru atau manusia baru. Siapa yang sudah menjadi manusia baru di sini? Semua ya? Puji Tuhan. Otomatis kalau kita menjadi manusia baru, artinya kita enggak melakukan segala hal-hal yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kan? Benar enggak? Kalau kita dikasih handphone baru, kira-kira kita suka nggak? Baru bos, apalagi Grace, HP mahal lagi. Pokoknya yang baru-baru namanya itu bagus, yang baru-baru itu enak dilihat. Begitupun Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Kalau kita yang baru datang sama Tuhan masih tetap hidup dengan yang lama, nggak bisa. Bagaimana kita bisa menjadi baru kalau kehidupan lama kita terus kita bawa dalam hidup pribadi kita? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kelahiran baru di sini saya mau tegaskan bahwa supaya kita bisa mengerti kalau kita mengikuti Tuhan, kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk di hadapan Tuhan. Berbicara lahir baru artinya meninggalkan kehidupan kita yang adalah gelap menjadi terang. Mau tidak kita jadi terang? Amin. Amin ya. Kalau kita dekat sama seseorang, kok enak sekali ya, kok rasa kayak damai, kita sudah menjadi terang pada orang tersebut. Karena kenapa? Karena kita menjadi manusia-manusia yang dilihat oleh Tuhan boleh layak. Kita boleh menjadi manusia-manusia baru yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita.
Ini menjadi baru adalah tujuan kita saat ini, yaitu menjadi manusia-manusia baru yang terus dalam pikiran. Bukan berarti kita manusia baru kita pikirkan yang lain-lain, Bapak Ibu Saudara. Dan hati kita diperbaharui oleh Kristus. Kita tidak bisa menjadi baru jika hidup Bapak Ibu dan Saudara dan saya masih tetap hidup di dalam manusia lama. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, kita harus bayar harga, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa ikut bagian-bagian dengan yang bukan daripada Tuhan. Jadi kita harus menjadi manusia-manusia baru. Jadi yang artinya kita masih suka hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Coba tadi ayat 17-nya. Pikiran Allah sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Apa maksudnya pikiran yang sia-sia, Bapak Ibu Saudara? Kita buka sebentar ayatnya, Markus 7 ayat 6 sampai dengan 8. Tolong salah satu baca buat kita. Markus 7 ayat 6 sampai dengan 8. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah membuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Ayat 7, "Percuma mereka beribadah kepadaku, bedakan ajaran yang mereka ajarkan ialah tentang manusia." Ayat 8, "Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Terima kasih. Kembali ke ayat 6-nya. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya." Makanya kenapa Kristus itu tidak cocok sama orang-orang Taurat, sama orang-orang Farisi. Tidak pernah ketemu, mesti debat, mesti berselisih paham. Karena kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena orang-orang Farisi, orang-orang Taurat itu selalu munafik di dalam keagamaan mereka. Mereka selalu melabeli diri mereka dengan agama. Mereka selalu melabeli diri mereka dengan imam yang besar, punya kuasa, orang terhormat. Tetapi jawabnya Tuhan kepada mereka apa? Hai kamu orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Kita memuliakan Tuhan, tetapi hati kita jauh. Apakah benar? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau saat ini kita memuliakan Dia dengan hati kita. Tuhan mau saat ini kita fokus sama Tuhan. Tuhan mau saat ini kita benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau kita sudah lahir baru, kalau kita sudah menjadi manusia baru, kita harus memuliakan Tuhan dengan hati kita. Bukan cuma dengan bibir, bukan cuma dengan perkataan, bukan cuma dengan mulut, tetapi hati kita jauh di luar sana. Kita masih memikirkan perkara-perkara dunia. Bukan berarti kita tidak bisa pikir, Bapak Ibu Saudara. Kita akan pikir, tetapi yang saya maksud di sini adalah kita harus datang dulu sama Tuhan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Hati kita dulu harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena apa? Karena nanti kita akan mengarah kepada orang-orang Taurat kalau kita seperti yang ayat Markus 7 ayat 6 itu tadi. Lanjut. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Perintah manusia itu belum tentu perintahnya Tuhan. Apalagi yang namanya kita adat istiadat tadi. Perintah Allah kamu abaikan, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Hati-hati, ini adat istiadat seringkali kita terjerat. Kalau di perikop sebelumnya itu orang-orang Farisi atau orang-orang Taurat itu melihat mereka makan sama murid Yesus, mereka tidak mencuci tangan. Kemudian dibalas sama Tuhan, kamu membersihkan tangan, mengikuti perintah manusia, tetapi hati kamu tidak bersih. Jadi ini adalah pikiran yang sia-sia yang kita bilang kita manusia baru. Kita bilang kita manusia baru. Kita bilang kita ikut persekutuan. Kita bilang kita ikut bergereja. Kita anak Tuhan, pemain musik WL, tapi kita tidak menjadi manusia baru karena kita seperti Markus tadi, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa hidup di dalam gelap dan hidup juga dalam terang. Tidak bisa. Kalau gelap ya gelap sudah. Kalau terang ya terang. Karena Tuhan tidak akan hidup di dalam kegelapan. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini adalah pikiran sia-sia yang kita bilang kita manusia baru, melayani Tuhan, bergereja, bersekutu, namun kita menjadi munafik. Mungkin kita tidak munafik dalam gereja, tetapi bisa saja kita munafik dalam
di luar gereja Bapak Ibu Saudara. Saya juga dulu seperti itu Bapak Ibu. Bukan berarti saya ini manusia sempurna. Saya juga ini biasa, orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Saya dulu begitu Bapak Ibu Saudara. Saya sudah pernah cerita, saya STT di Betani. Saya semester 1 sampai semester 2, saya itu masih minum, masih rokok Bapak Ibu Saudara. Setiap istirahat jam 11.30 saya pulang, saya rokok sambil minum. Orang-orang yang saya masuk di ruangan itu kan kena AC, mesti dicium. Kamu habis rokok ya? Enggak. Akhirnya Tuhan sikat saya dengan muntah darah. Tak berhenti Bapak Ibu. Sepanjang malam saya muntah darah terus, muntah. Sampai saya bilang, Tuhan ampun. Saya mau bertobat. Itu yang saya maksud Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau jadi manusia baru, kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kita tak bisa hidup seperti orang-orang dunia. Ya kan saya masih hidup di dunia. Ya, memang kita masih hidup di dunia. Tapi apa bedanya kalau kita orang-orang biasa dengan anak-anak Tuhan? Itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Nah itu yang saya maksud. Kita anak-anak Tuhan, jangan kita menjadi munafik Bapak Ibu. Bukan berarti firman ini sangat keras banget. Tapi saya meminta sama Tuhan supaya hati Bapak Ibu Saudara bisa diserami oleh firman ini. Supaya kita bisa menerima firman ini. Teguran-teguran memang itu terlihatnya sakit, susah untuk diterima. Tapi kalau teguran yang baik bisa membangun kita Bapak Ibu Saudara. Coba kita Markus 7 ayat 2, 3 dan 4. Markus 7 ayat 2. Kita tolong salah satu. Baca dulu ya. Saya persilakan. Markus 7 ayat 2. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. 3. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Terima kasih. Bapak Ibu paham ayat ini? Ngerti ya? Maksudnya ya? Jadi ayat ini dijuruskan kepada kita yang suka memegang adat istiadat nenek moyang kita. Bertobat. Hari ini bertobat. Mati hati. Adat istiadat itu bisa menjerat hati kita. Mungkin enggak apa-apa, supaya kita menghormati. Bullshit, itu semua omong kosong. Kalau kita mau sama Tuhan harus jadi manusia baru. Tidak boleh terkontaminasi dengan hal-hal adat istiadat. Tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Dulu adat seperti sebagai contoh, kalau kita mau makan atau mau pergi, ini contoh, mau pergi, tiba-tiba orang tua kita, ini saya sudah siapkan makan. Kamu harus makan dulu, nanti celaka. Pernah dengar kayak gitu? Pernah ya? Pernah ya? Halo? Pernah ya? Yang anak-anak yang sering dikasih sama mamanya, kalau kamu makan nasi kalau kamu pergi dulu, habiskan nasimu dulu. Pernah nggak? Kalau saya di daerah Makassar itu seperti kayak gitu Pak. Itu adat-adat ataupun itu yang biasa-biasa itu tidak usah dipercayai. Apalagi dengan adat-adat yang berhubung dengan ritual seperti tadi, membasuh tangan. Ternyata hati mereka jauh daripada Tuhan. Itu adat istiadat yang akan menjerat kita supaya kita jauh daripada Tuhan. Itu penghalang yang harus diputuskan. Karena kenapa? Karena Tuhan itu mau jangkau kita, tetapi kita memberikan penghalang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Padahal yang paling penting di sini ialah ketika kita menerima Tuhan dalam hidup kita, maka kita wajib menjadi manusia baru dalam Tuhan. Meninggalkan kebiasaan lama yang menjadi jalan kita menjadi gelap. Kita mungkin masih meraba-raba ya. Masa depan kita mungkin yang anak-anak muda masih meraba-raba. Bagaimana masa depan saya di hadapan Tuhan? Bagaimana? Kita mungkin masih beraba-raba. Karena kenapa? Karena kita masih hidup di dalam manusia lama kita. Kita belum lahir baru sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang di dalam persekutuan dengan Allah masih tetap kadang-kadang itu kecolongan Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita yang jauh daripada persekutuan, kembali ke ayat Efesus.
Efesus 4 tadi. Apalagi kita yang jauh daripada persekutuan dengan Allah, masih tetap kadang-kadang belum sungguh-sungguh dalam persekutuan Bapak Ibu Saudara. Pengertian kita akan jalan Tuhan dalam pribadi kita itu masih abu-abu. Kita tidak tahu ini rencana Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Ada yang tahu Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu di sini rencana Tuhan dalam hidup pribadi kita? Tidak ada yang tahu. Kenapa kita tidak mau tahu? Kenapa kita tidak tanya Tuhan? Kenapa kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan? Kita bisa tahu Tuhan itu mau bawa kita kemana kalau kita masuk dalam rencananya. Tapi itu hilangkan manusia lama kita. Ayo, saya mengajak semua Bapak Ibu Saudara supaya kita boleh menjadi manusia yang baru. Yang baru itu enak, punya gitar baru itu bagus, drum baru itu sukacitanya itu luar biasa. Karena hal semua itu baru. Yang baru-baru itu biasanya grace, enak dilihat, dipandang. Begitupun juga dalam hidup pribadi kita. Tuhan mau kita itu menjadi baru terus di hadapannya. Tidak terkontaminasi yang namanya celah dan dosa, tidak terkontaminasi dengan yang sikap tindakan apapun itu, Bapak Ibu. Jadi kita tidak mengerti rencana Tuhan itu dalam hidup pribadi kita. Tapi kalau kita masuk dalam rencananya, pasti kita mengerti, kita tahu. Mungkin sedikit saya 2014 masih di Makassar. Pada bulan sekitar Mei. Kemudian tiba-tiba ada teman yang ngajak, kamu mau kuliah STD? Wah, kuliah STD? Apa itu STD? Saya tuh tidak mau kuliah STD. Kenapa? Karena banyak malaikat-malaikat di sana. Saya bilang begitu. Sudah banyak orang-orang sana orang-orang benar semuanya. Tetapi pada kenyataannya tidak gitu Bapak Ibu Saudara. Ternyata di STD itu banyak hal-hal yang harusnya kita lihat. Malaikat-malaikat ternyata bukan. Nah, disitulah kita dibentuk, kita diproses, kita ditempa supaya kita bisa menjadi manusia-manusia yang baru. Buat anak-anak STD di tempat ini, kita harus menjadi manusia-manusia baru yang Tuhan cetak supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau bisa bangsa-bangsa Bapak Ibu. Nah, inilah yang saya maksud. Kalau kita menjadi manusia baru, kita bisa menjadi sesuatu yang dilihat oleh orang dengan baik. Kalau kita buka di ayat 8 tadi, Efesus 4 ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas. Oh, salah. Yang ayat 17. Yang ayat 17. Terus. Oke, ini. Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan. Kalau kita manusia lama, kita ngerti enggak? Enggak ngerti Bapak Ibu. Tapi kalau kita manusia baru, kita pasti bisa ada hidup di dalam firman Tuhan. Kalau ini dikatakan dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saya mau bahas tentang orang bodoh dulu. Orang bodoh kalau dalam versi rohani itu apa sih? Orang bodoh itu kalau dalam versi rohani apa Bapak Ibu Saudara? Ada yang bisa tahu? Kalau bodoh dalam pengetahuan mungkin itu kita tidak bisa matematika kita. Tapi kalau dalam versi rohani apa Bapak Ibu Saudara? Bebal, betul sekali. Apa lagi? Tidak tahan. Apa lagi? Ayo, apalagi Bapak Ibu Saudara? Biar kita tidak salah, kita buka di Amsal 15 ayat 5. Salah satu baca buat kita. Oke. Kita tolong salah satu. Amsal 14 ayat 5. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa meninggalkan teguran adalah bijak. Amin. Jadi orang bodoh kalau dalam versi rohani menolak didikan Bapak Saudara. Ayo siapa yang sini menolak didikan? Bertobat. Didikan itu penting sekali. Jadi orang bodoh itu menolak didikan. Bebal, tidak suka diatur. 6. Tidak suka diatur, maunya seenaknya saja.
Kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatu dengan pengertian kita saja. Kalau kita menjadi orang yang terang, manusia yang baru, kita bisa mengerti. Tapi kalau kita menjadi manusia lama, kita menjadi orang yang bodoh, menolak didikan, bebal, tidak suka diatur. Kalau kita mau menjadi manusia baru, maka lahirkan hal-hal yang positif dalam hidup pribadi kita. Kembali ke Efesus tadi. Ayat yang 18. Efesus 4:18. Itu yang pertama dari Bapak Saudara. Jangan menjadi orang yang bodoh. Kemudian yang kedua, baik B bagian bawah, kedegilan. Degil. Apa itu degil? Ada yang tahu? Degil. Bandel. Gimana? Bandel. Bandel. Ada lagi? Kotor. Oh ya, tepat. Ada lagi? Degil. Ayo, apa itu degil? Saya kasih tahu apa itu degil. Degil itu tidak mendengar nasihat. Kalau dalam KBBI itu dikatakan degil itu tidak mau mendengar nasihat. Siapa di sini yang tidak mau mendengar nasihat? Bertobat. Nasihat itu penting. Keras kepala. Siapa yang suka keras kepala? Apalagi orang-orang dari timur ini. Itu keras kepalanya minta ampun itu. Susah diatur itu. Susah sangat diatur. Bukan cuma orang-orang dari timur ya. Mungkin dari barat juga. Oh iya, semualah utara selatan. Keras kepala. Dulu sama menganggap keras kepala itu kepala kita benar-benar keras. Tetapi tidak. Maksudnya keras kepala itu tidak mau dinasehati. Keras kepala, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menjadi manusia baru, kita tidak boleh keras kepala. Kita harus mendengar nasihat. Nasihat dari mana kita dengar Bapak Ibu? Nasihat dari mana kita dengar? Betul sekali, dari firman. Dari firman-lah yang akan memberikan kita nasihat, teguran, ingatan bahwa kita terus harus melangkah bersama dengan Tuhan dengan hidup menjadi manusia yang baru. Firman yang akan menerangi jalan hidup kita. Jikalau kita tidak mendengar firman, artinya kita menolak nasihat yang datangnya dari Tuhan. Mungkin kita cuma suka firman yang enak-enak. Datanglah apa? Iya, berkat. Ada satu ayat yang paling sering kita dengar itu. Janganlah khawatir itu Bapak Ibu Saudara. Yang terakhirnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini mungkin enak ya, sangat enak dalam telinga kita. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat teguran, Amsal, Pengkhotbah itu teguran, kemudian Mazmur itu teguran, kemudian Yesaya, Yeremia itu banyak bebal-bebal dan teguran-teguran. Apakah kita masih suka nasihat seperti itu? Tidak semua saya yakin Bapak Ibu Saudara suka. Karena kenapa? Karena kita itu masih menjadi manusia yang lama. Kita itu tidak bisa menjadi manusia baru yang seutuhnya. Nah, kemudian yang ketiga, lanjut 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Yang saya garis bawahi, perasaan kita tumpul. Apa itu maksud perasaan kita tumpul? Perasaan kita tumpul itu, perasaan itu kalau dalam KBBI itu dari dalam, artinya keadaan batin kita, keadaan batin kita saat ini. Jadi kalau perasaan kita tumpul, berarti keadaan batin kita saat ini tumpul di hadapan Tuhan. Jadi kita itu percaya sama Tuhan itu tumpul. Karena kenapa? Karena tidak ada keadaan batin kita itu, Tuhan itu tidak ada dalam hati kita. Mungkin dalam pengertian, oh ya kita baca firman, kita bergereja, kita bersekutu, tapi Tuhan itu tidak tinggal diam dalam hati kita. Karena apa? Makanya kita itu jadi disebabkan karena perasaan kita tumpul. Karena Tuhan tidak ada dalam hidup pribadi kita. Perasaan itu datangnya dari dalam Bapak Ibu Saudara. Perasaan kita tumpul karena kita tidak merasa Tuhan ada dalam hidup kita. Akhirnya dikatakan menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan serakah segala macam kecemaran. Tidak kudus Bapak Ibu Saudara. Kita buka Markus 7 tadi kembali 21 dan 23.
Aku setuju 21 dan 23. Minta tolong salah satu ya Bapak Ibu Saudara. Oke, minta tolong salah satu baca buat kita. Sebab dari hati orang timur segala tujuan jahat, percabulan, kemudian kebohongan, persidangan, keserakahan, kejahatan, kerisika, amarah nafsu, hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin, terima kasih. Nah ini yang saya maksud Bapak Ibu Saudara. Kalau perasaan kita tumpul, kita bisa menjadi salah satu dalam ayat ini. Entah itu kita jahat kah, entah itu kita hal lainnya kah, kita bisa menjadi sama seperti itu. Jadi artinya kalau kita masih menjadi manusia-manusia yang lama, mungkin tidak mudah Bapak Ibu. Saya pun juga belajar terus. Tapi saya mau menjadi manusia baru. Bapak Ibu juga harus semangat untuk menjadi manusia baru dan lahir baru ya. Menjadi manusia baru artinya menggambarkan diri kita sama seperti Kristus, yaitu menjauhi segala macam kejahatan. Lanjut di Efesus tadi Bapak Ibu Saudara. Lanjut 18, 19, 20. Lanjut. Terus. Naik. Menjadi manusia baru artinya kita menggambarkan diri kita sama seperti Kristus, yaitu menjauhi segala macam kejahatan. Yang pertama di sini dikatakan kejahatan dusta. Kita masih sering berkata yang tidak benar terhadap yang lain. Perkataan yang kita pakai untuk hal-hal yang sifatnya berdusta atau berbohong. Kemudian lanjut 26. Marah. Sampai masih suka marah-marah di sini. Marah-marah yang tidak jelas. Berhenti Bapak Saudara. Karakter saya juga dulu itu sering marah Bapak Saudara. Orang lewat di samping saya saja dengan balas itu langsung pun saya pukul dia. Tidak percaya tanya istri saya. Saya kalau dibilang bebal orang bebal. Marah-marah betul. Marah itu kadang itu tidak jelas. Tetapi saya mau marah saya itu tidak menjadi berbuat dosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kita boleh marah nggak? Boleh. Tetapi marah kita jangan yang berbau dosa. Bagaimana caranya supaya kita tidak bisa marah? Mungkin kita bisa marah terhadap anak kita. Mungkin kita didik dia, anak kita melakukan, mungkin anak yang lain dia pukul. Kita marah dia supaya kita kasih tahu. Itu yang marah yang benar-benar sesuai dengan standarnya Tuhan. Kita boleh marah Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tempatkan kemarahan kita itu dengan tepat, dengan berguna. Jangan berbuat yang namanya dosa. Kemudian yang ketiga lagi. Terus orang yang mencuri, jangan lagi mencuri, tetapi kita harus bekerja keras supaya kita bisa menjadi berkat. Ayo bertobat Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh mencuri. Mencuri itu mungkin kecil ya Bapak Ibu Saudara, tetapi kita tidak bisa seperti itu. Kalau kita mau menjadi manusia yang baru, kita harus lepaskan segala hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang keempat, perkataan kotor. Ayo sampai yang suka masih intermezzo di sini, berhenti, tobat. Perkataan kita pakai buat apa sih? Memuliakan nama Tuhan, buat membangun orang, supaya dari perkataan kita bisa dinilai oleh orang. Karena perkataan kita itu tidak sesuai dengan kehidupan pribadi kita. Kita mau kasih tahu sama orang, padahal hidup pribadi kita saja masih tidak karu-karuan Bapak Ibu Saudara. Nah itulah yang saya maksud, perkataan itu sangat penting, karena perkataan itu yang akan melihat orang akan melihat kehidupan pribadi kita. Makanya orang itu malas dengar perkataan kita. Karena kenapa? Karena kok saja hidup kayak gitu, mau jadi berkat, gak bisa. Kita masih hidup di dalam manusia lama karena kita menggunakan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan kotor. Stop perkataan kotor yang kurang baik, yang menyinggung perasaan orang. Tetapi pakailah perkataan kita untuk membangun terhadap yang lain Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan tidak hanya sekedar mengingatkan kita, tetapi juga menjadi teguran bagi kita Bapak Ibu Saudara, bahwa untuk menjadi manusia baru, segala kepahitan, kegeraman, pertikaian dan fitnah
hendaklah kita membuang semuanya itu dari dalam hati dan hidup kita. Teguran yang keras kadang-kala membuat kita tidak bisa menerima, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin sulit untuk menerima, tapi hari ini firman Tuhan sangat mengingatkan kepada kita bahwa buang segala hal-hal yang tidak berguna dalam hidup pribadi kita, karena itu akan mengakibatkan kita menjadi manusia-manusia yang lama. Firman Tuhan menegur kita supaya kita bisa bertobat dan sungguh-sungguh menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Tuhan mau kita bertobat dan berbalik kepadanya dengan sungguh-sungguh, supaya kita tidak menjadi bodoh dalam pengertian seperti yang saya katakan tadi. Kita bodoh menjadi dalam pengertian Tuhan. Kita degil dalam hati, tumpul dalam perasaan. Jikalau kita tidak bertobat, maka Tuhan yang akan menghajar kita. Bagaimana Tuhan menghajar kita? Kita buka satu ayat dulu, Yeremia 2 ayat 19. Tuhan akan menghajar kita kalau kita tidak mau bertobat, seperti di Yeremia 2 ayat 19. Bagaimana Tuhan akan menghajar kita bisa-bisa, Bapak Ibu Saudara? Ayat 19, 22 dan 23. Minta tolong salah satu Bapak Ibu Saudara. Bentar lagi mau selesai. Yeremia 2 ayat 19. Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurkadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak berbentak terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab dahulu kalau engkau telah mematahkan hukummu, telah memutuskan tali pengikatmu dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak, bahkan di atas setiap bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon dan rimbun engkau berbaring dan bersundal. Langsung ayat 22. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan matamu. 23. Demikianlah firman Allah. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal. Lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah, ketahuilah apa yang telah kau lakukan. Hai putra, tinggal yang ringan kaki yang telah lari kian kemari. Haleluya. Jadi Tuhan akan menghajar kita dengan pukulan-pukulan yang keras, Bapak Ibu Saudara. Jika kita tidak bertobat, maka Tuhan sendiri akan menghajar kita dengan pukulan-pukulannya. Firman Tuhan kepada kita ialah berbaliklah dan bertobat kepada Tuhan. Satu ayat lagi, 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Sebentar pemain musik. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita mau hidup menjadi manusia baru? Amin. Hidup menjadi manusia baru? Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita harus hidup menjadi manusia yang baru. Untuk ibadah KKR pada siang hari ini, rawat umatmu di tempat ini satu persatu Tuhan. Kami percaya sakit sudah Kau sembuhkan, yang dalam masalah Kau berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Kami hanya mengandalkan Kau dalam segala sesuatu. Hanya Kau Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan manusia, kami hanya mengandalkan Kau Tuhan Yesus. Tuhan, jika Tuhan sanggup ubahkan kehidupan kami agar kami semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba sudah melayani, yang sudah melayani pujian mau firman-Mu. Tuhan, Erna, Tri, Kau berkati dalam pelayanan mereka dan kesehatan dalam rumah tangga mereka. Kau curahkan berkat-Mu dalam Tuhan, apapun yang mereka butuhkan Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Tuhan junior, Tuhan Yesus Kau pakai semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Tuhan pakai urapi apa-Mu Tuhan junior, Tuhan Kau berkati dalam usaha dan pekerjaan pelayan dalam kesehatan dan kesehatan. Juga Kau sudah melayani Pak LCD, kolektan video maupun Tuhan pemain musik. Kau berkati satu-satu Medi
juga arti kau berkati Tuhan Yesus dalam kegiatan sehari-hari Tuhan Yesus, kau curahkan berkat-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan berpisah, satu sama lain dengan berkat-Mu yang menyertai kami. Kau tutup bungkus kami untuk pasar darah-Mu, tutup bungkus keluarga kesehatan masa benda dan kelain kami. Jauhkan kami Tuhan dari salah mara bahaya, kecelakaan, pencobaan, sakit penyakit, kelelahan, dan salah gangguan serangan kegelapan, dan salah mecik, santai senang balik panas kegelapan, dan salah wabah virus corona, penyakit bahaya, penyakit mematikan, dan salah halangan rintangan, dan salah kerugian orang penjahat. Banyak Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu, berkat uang makanan, pakaian, kesehatan, berkat damai sejahtera, menjaga perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, kira berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kepada makanan kami yang secukupnya, dalam boleh kami kesalahan kami, seperti kami juga memperdoa kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus.